Saat ini kita akan kembali lagi perlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini telah diselamatkan oleh orang-orang dari kuil kuno. Jadi kuil kuno sendiri terletak di tempat yang sangat tersembunyi di lautan kehampaan, sedangkan di sini aliansi Dou-Xian telah mencoba berkali-kali untuk menyelinap masuk atau menerobos masuk dengan paksa, akan tetapi pada akhirnya aliansi Dou-Xian benar-benar tidak berhasil sekalipun. Justru aliansi Dou-Xian benar-benar telah mengalami kerugian yang sangat besar, padahal jumlah dari orang-orang di kuil kuno ini tidak banyak dan jika dibandingkan dengan aliansi Dou-Xian keduanya benar-benar tidak memiliki tingkatan dan kekuatan yang sama, hanya ada sekitar 10.000 orang yang berada di kuil kuno tetapi meskipun begitu sudah ada ratusan ribu orang dari aliansi Dou-Xian yang benar-benar telah dihancurkan ketika mereka mencari keberadaan dari kuil kuno. Oleh karena itu pepatah yang mengatakan makin banyak anggota makin kuat tidak berlaku bagi kuil kuno ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedang dirawat oleh sang ratu. Xiaoyan pada saat ini dicemplungkan ke dalam kolam dan sedang dirawat oleh sang ratu. Sang ratu memandang ke arah Xiaoyan yang berada di kolam dan pada saat ini memiliki kilatan kenangan di dalam matanya. Sang ratu menatap wajah tidak berdarah di hadapannya dengan tatapan melankolis dan segera bergumam bahwa ini adalah yang ke-9 kalinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya dan jika dirinya gagal sang ratu akan menemaninya. Sosok yang dimaksud oleh sang ratu ini secara alami adalah yang mulia yang merupakan reinkarnasian Xiaoyan. Sang ratu pun segera menekan perasaannya di dalam hatinya dan pada saat ini segera mengeluarkan sesuatu benda. Pada saat ini ada sebuah jantung yang berdetak berwarna merah darah yang perlahan muncul di bawah danau di hadapannya. Jantung ini didinginkan dengan es yang sangat dingin dan disimpan di dasar laut. Sang ratu pada akhirnya lanjut bergumam bahwa jantung ini adalah milik jantung dari generasi yang paling lemah di hidup ini. Yang mulia sebenarnya telah merencanakan hal ini sejak lama dan jantung ini benar-benar akan segera diberikan kepada Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi sang ratu pada saat ini segera mulai membelek dada Xiaoyan dan segera memasukkan jantung tersebut ke dalam tubuh Xiaoyan. Suara detak jantung yang kuat pada saat ini segera teredam, tubuh Xiaoyan bergerak-gerak dengan keras tetapi tidak ada cahaya di mata Xiaoyan. Dengan kata lain bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa dibangkitkan meskipun telah diganti jantung. Tetapi meskipun begitu pada saat ini mata Xiaoyan yang terbuka sebelumnya segera tertutup perlahan. Di saat yang sama setelah mengalami kegelapan yang lama Xiaoyan pada saat ini terbangun di tempat asing. Xiaoyan pada akhirnya terengah-engah ketika matanya terbuka dan jantungnya pada saat ini terasa sangat sakit. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan sedang duduk di sebuah paviliun. Di seberang Xiaoyan duduk seorang pria dengan fitur wajah yang sangat indah dan garis wajah yang jelas. Wajah dari pria tersebut pada saat ini dapat memberikan perasaan nyaman bagi orang yang memandangnya. Pria itu pun sedikit tersenyum ke arah Xiaoyan yang terkejut dan segera berkata bahwa mereka bertemu lagi. Mengapa pada saat ini Xiaoyan tidak menghampiri si pria untuk bermain catur? Xiaoyan pada saat ini masih linglung dan Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah dunia bawah. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan sebelumnya telah menghadapi kematian. Xiaoyan tahu betul bahwa Xiaoyan sudah meninggal dan Xiaoyan berpikir Xiaoyan berada di dunia bawah. Sosok yang berada di hadapannya ini tentu saja bukanlah sosok nyata dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya. Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini yang dihadapinya adalah nyata, apakah Xiaoyan pada saat ini sudah benar-benar mati dan sudah berada di dunia bawah. Pria itu pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah mati tetapi Xiaoyan tidak berada di dunia bawah. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar rela mati dengan cara seperti ini? Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan segera berteriak bahwa Xiaoyan tidak akan menyerah, dan pada saat ini benar-benar ingin membalas dendam kepada seluruh anggota dari aliansi Dou-Xian. Mendengar hal tersebut sosok pria itu pun tersenyum dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin balas dendam. Aliansi Dou-Xian ini tidak serapuh seperti apa yang Xiaoyan kira.
Meskipun Xiao Yan memiliki pagoda pemurnian tetapi Xiao Yan pada saat itu terlalu tergantung kepadanya. Sebelum mereka membahas mengenai balas dendam sebaiknya mereka pada saat ini pergi bermain catur. Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah si pria yang terlihat familiar. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih mendekati si pria dan menerima ajakan si pria untuk bermain catur. Xiao Yan pada akhirnya memperhatikan si pria dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pria itu pun mengangguk dan berkata tentu saja mereka telah bertemu dan ini adalah kedua kalinya. Selain itu akan ada banyak pertemuan di masa depan di antara Xiao Yan dan si pria. Tetapi pada saat ini yang harus Xiao Yan tahu adalah bahwa Xiao Yan masih hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok pria ini. Pria itu pun segera menjawab bahwa semua orang memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama ini. Semua orang sepertinya benar-benar sangat takut ketika mendengar nama yang mulia ini. Xiao Yan pun terus bertanya kepada Yang Mulia jika begitu permasalahannya lalu siapakah Xiao Yan? Yang Mulia pun segera menjawab bahwa Xiao Yan adalah Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Xiao Yan adalah Xiao Yan dan Xiao Yan bukanlah orang lain. Yang Mulia pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan juga bisa mengatakannya dengan cara seperti itu. Xiao Yan bisa menjadi dirinya sendiri tetapi Xiao Yan juga harus menyadari bahwa Xiao Yan akan menjadi seorang master. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terdiam dan Xiao Yan tanpa sadar memperhatikan jalan catur yang pada saat ini Xiao Yan mainkan. Xiao Yan melihat bahwa si pria pada saat ini memiliki banyak peluang untuk menang. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa di dalam permainan catur ini Yang Mulia jelas bisa mengalahkan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pun segera tertawa dan berkata bahwa dirinya sudah lama kalah. Memang benar pada saat ini Yang Mulia memenangkan permainan catur tetapi papan catur ini adalah milik Xiao Yan. Yang Mulia benar-benar sudah lama tidak memiliki kualifikasi untuk memenangkan hal tersebut. Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Xiao Yan pada saat ini seketika berubah. Xiao Yan secara alami mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia. Xiao Yan menyadari dari perkataan tersebut bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menggantikan Yang Mulia untuk memenangkan pertempuran, tetapi Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya, mengapa Xiao Yan harus menjadi seperti Yang Mulia? Yang Mulia pun kembali tersenyum dan berkata semuanya karena Xiao Yan dan Yang Mulia memiliki jantung dengan inti Tao yang sama. Bukankah Xiao Yan benar-benar ingin menjadi kuat untuk dapat melindungi semua orang yang berada di sekitar Xiao Yan? Begitu mendengar Yang Mulia menyebutkan kata melindungi, hati Xiao Yan pada saat ini seketika tergerak. Xiao Yan terdiam dan mengepalkan tinjunya dan pada saat ini banyak pemikiran melintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan memang memiliki keinginan seperti itu tetapi pada akhirnya semua orang yang dilindungi oleh Xiao Yan sekarang benar-benar telah menghilang. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya apakah semua anggota dari tim Fearless pada saat ini masih bisa bertahan hidup. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki pemikiran yang pesimis. Xiao Yan yang memiliki kekuatan Dosian bintang 9 saja pada saat ini benar-benar diambang kematian oleh karena itu bagaimana dengan semua anggota tim Fearless? Xiao Yan pada akhirnya dengan tidak berdaya segera berkata kata-kata melindungi ini kedengarannya seperti kata-kata konyol pada saat ini. Semua saudara Xiao Yan terlibat dalam turbulensi lubang cacing karena Xiao Yan. Xiao Yan ingin melindungi mereka tetapi pada akhirnya mereka semua benar-benar mati karena Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pada saat ini malah tertawa mendengar Xiao Yan yang sedikit curhat. Setelah itu dirinya segera berkata sepertinya ini adalah karakter yang tidak dapat diubah tidak peduli berapa kali Yang Mulia bereinkarnasi. Setelah itu Yang Mulia segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir.
meskipun mereka tidak selamat dalam turbulensi lubang cacing tetapi pasti selalu ada kemungkinan keajaiban akan terjadi. Terlebih lagi bukankah Xiao Yan juga bisa menghidupkan mereka kembali di masa depan? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun bertanya dengan heran apakah yang dimaksud oleh Yang Mulia ini adalah orang-orang yang telah mati akan dapat dibangkitkan. Yang Mulia pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya segera mulai kembali menjawab. Dirinya menjelaskan jika menghitung waktu Ming Yue seharusnya telah berhasil bereinkarnasi. Jika Xiao Yan berhasil menemukannya maka rekan-rekan Xiao Yan benar-benar akan dapat dibangkitkan kembali. Selama Xiao Yan bisa menemukan pecahan jiwanya maka orang tersebut benar-benar akan dapat dibangkitkan. Xiao Yan pun tertegun dan menatap ke arah Yang Mulia. Xiao Yan menyadari karena Yang Mulia adalah orang terkuat dari 3000 alam ini dan jika memang bisa membangkitkan seseorang, mengapa pada saat ini Yang Mulia tidak dibangkitkan? Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya jika begitu permasalahannya mengapa Yang Mulia tidak dibangkitkan. Yang Mulia pun menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya cukup panjang dan situasinya cukup rumit. Singkatnya seseorang penjahat benar-benar telah terjerat dengan Yang Mulia. Terlebih lagi meskipun Yang Mulia dibangkitkan dirinya tidak akan bisa menyelamatkan 3000 alam. Tampaknya pada saat ini yang dibutuhkan oleh 3000 alam adalah pergantian generasi dari yang lama ke generasi yang baru. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan memahami apa yang dimaksud oleh Yang Mulia sebelum akhirnya Xiao Yan kembali teringat sesuatu. Berbicara mengenai reinkarnasi Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiao Yan adalah salah satu reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan pada akhir segera berkata bahwa sepertinya alasan mengapa aliansi Dosian ingin membunuh Xiao Yan kali ini adalah karena Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Yang Mulia pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa aliansi Dosian benar-benar menginginkan untuk membunuh Xiao Yan apapun yang terjadi. Xiao Yan pun tersenyum pahit mendengar hal tersebut. Setelah mengetahui identitas ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih sulit untuk mempercayainya. Xiao Yan pada akhirnya segera bergumam jika Xiao Yan adalah reinkarnasi orang yang terkuat di dunia mengapa Xiao Yan pada saat sebelumnya terlahir dengan sangat menyedihkan, mengapa Xiao Yan harus menderita di setiap alam menjadi orang lemah yang berusaha untuk bangkit ke permukaan. Yang Mulia pun tersenyum ketika mendengar hal ini seolah-olah dirinya telah mendengar kalimat tersebut sebelumnya. Setelah itu Yang Mulia pun segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, Xiao Yan ini adalah reinkarnasi yang ke-9, artinya ada 8 reinkarnasi sebelum Xiao Yan pada saat ini sampai di sini. Yang Mulia adalah generasi pertama sementara Xiao Yan adalah generasi terakhir. Terlebih lagi ini sudah menjadi titik balik bagi Xiao Yan. Mulai sekarang Xiao Yan akan memperjuangkan identitasnya dan memperjuangkan 3000 alam. Yang Mulia pada saat ini merenung sejenak karena Yang Mulia pada saat ini tidak menjelaskan suatu hal. Dirinya tidak menceritakan kepada Xiao Yan mengenai kutukan yang dilontarkan oleh musuhnya sebelum reinkarnasi dari Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia juga pada saat ini tidak menyangka bahwa kutukan itu benar-benar akan terwujud. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan seluruh reinkarnasi dari Yang Mulia harus menghadapi kesusahan terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya kepada Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus mempertimbangkan rencana terburuk. Xiao Yan berniat untuk membangkitkan seluruh anggota timnya di masa depan dengan sebuah keajaiban. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengetahui caranya dengan pasti. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya ingin tahu selama Xiao Yan cukup kuat bisakah Xiao Yan membangkitkan orang yang inginan bangkitkan. Yang Mulia pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang bisa. Tetapi ada sebuah permasalahan dan Xiao Yan harus mengetahuinya. Xiao Yan tentu pada saat ini tahu mengenai dunia bawah atau akhirat. Bahkan jika jiwa semua orang telah menghilang di dunia setelah kematian, jiwa terakhir mereka masih akan segera mencapai dunia bawah. Penebusan bersalah dan perbuatan baik pada saat itu akan dinilai.
Jika Xiao Yan ingin membangkitkan orang mati maka seorang Dosian bintang 5 akan memiliki satu kesempatan untuk bereinkarnasi, tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan di tingkat Dosian bintang 5 di kehidupan sebelumnya, maka mereka memerlukan izin dari Ming Yue karena hanya Ming Yue yang memiliki kekuatan reinkarnasi dan kemampuan untuk membangkitkan. Dengan kata lain orang lain mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Xiao Yan ini berbeda karena Ming Yue bukanlah orang asing bagi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertegun. Xiao Yan menyadari dari cerita yang mulia sosok Ming Yue ini sama sekali tidak berada di tingkat yang sama dengan Xiao Yan. Dirinya benar-benar bisa membangkitkan orang mati sementara Xiao Yan apa atuh. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengenali sosok Ming Yue ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Xiao Yan mengenal sosok Ming Yue ini. Sepertinya Xiao Yan tidak memiliki orang kuat di sampingnya dan dirinya hanya mengenali Raja Tianzang. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pun tersenyum tipis. Dirinya lanjut berkata bahwa bocah Tianzang ini juga bukan orang jahat. Tetapi hubungan antara Ming Yue dengan Xiao Yan jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan Xiao Yan bersama dengan Raja Tianzang. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir sejenak mengesampingkan kemungkinan semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba Xiao Yan seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada terkejut. Xiao Yan segera berkata mungkinkah Ming Yue yang dikatakan oleh senior adalah putri ketiga Xiao Yan? Mungkinkah itu adalah Xiao Yueli yang merupakan reinkarnasi dari Ming Yue? Mendengar hal tersebut Yang Mulia pada saat ini segera berkata apakah di dalam kehidupan ini Ming Yue disebut dengan Yueli? Nama itu tampak lebih manusiawi jika dibandingkan dengan nama Ming Yue dan itu nama yang bagus. Tubuh Xiao Yan pada saat ini sedikit gemetar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia. Xiao Yan bertanya-tanya apakah reinkarnasi dari semua dewa adalah anggota keluarga yang sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar belum bisa menerima identitasnya sebagai seorang penguasa dan sekarang Xiao Yan telah dikejutkan oleh Xiao Yueli. Berita ini benar-benar hampir membuat Xiao Yan merasa ingin pingsan. Sementara itu di sisi lain sosok Yang Mulia pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa sudah hampir waktunya. Sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk bangun dan ingatlah untuk menyampaikan pesan salam kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia pun sedikit tersenyum setelah mengucapkan perkataan tersebut di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memiliki banyak hal yang masih ingin ditanyakan. Xiao Yan pada akhirnya segera meminta Yang Mulia untuk menunggu sejenak. Ada satu hal lagi yang harus Xiao Yan tanyakan. Xiao Yan ingin mengetahui mengenai rahasia pagoda pemurnian. Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Yang Mulia menjadi sedikit serius. Matanya menunjukkan perhatian yang lebih dan dirinya segera berbicara perlahan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan harus melindungi menara ini. Adapun tujuannya ini jauh melampaui apa yang Xiao Yan ketahui sekarang. Sederhananya kegunaan dari pagoda ini hanyalah apa yang dirinya ciptakan untuk kebutuhan kultivasi. Tetapi meskipun begitu pagoda ini juga sendiri memiliki penyimpanan rahasia. Dirinya tidak bisa memberitahu Xiao Yan rahasia ini dan Xiao Yan pada saat ini harus membuka rahasia tersebut sendiri. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Yang Mulia. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia pada saat ini juga tidak ingin menjelaskan mengenai pagoda ini secara keseluruhan kepada Xiao Yan. Tampaknya pagoda ini juga benar-benar sebuah misteri. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah Yang Mulia tahu siapakah Zhan Lao. Saat Xiao Yan menyebut nama Zhan Lao wajah Yang Mulia pada saat ini menjadi sedikit jelek. Yang Mulia pada saat ini menggelengkan kepalanya seolah-olah dirinya tidak tahu nama tersebut. Yang Mulia pada akhirnya lanjut berkata mungkin itu adalah roh menara. Dirinya tidak mengetahui banyak mengenai menara tersebut dan dirinya pada saat ini tidak tahu siapakah sosok tersebut. Xiao Yan juga harus tahu bahwa Yang Mulia mendapatkan menara ini dari orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia sebelumnya.
Yang Mulia pada saat ini tampaknya menyembunyikan sesuatu karena Yang Mulia pada saat ini juga tidak mungkin memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya mencuri tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah ada orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia. Yang Mulia pun mengangguk perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa kultivasi adalah jalan yang tidak pernah berakhir. Yang disebut terkuat hanyalah yang terkuat di antara 3.000 alam ini. Lautan kehampaan ini sangat luas dan banyak orang yang masih belum bisa menjelajah keseluruhannya. Oleh karena itu banyak dunia di luar sana yang masih belum mereka temui. Dengan begitu mereka benar-benar tidak tahu apa yang berada di luar kehidupan mereka dan tidak tahu seberapa kuatkah mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia ini memang benar. Dahulu kala ketika Xiao Yan berada di benua Douqi, Xiao Yan berpikir bahwa tingkat Doudi adalah yang paling kuat. Tetapi pada akhirnya Xiao Yan memasuki benua Doudi dan di sana Xiao Yan benar-benar kembali menjadi makhluk yang paling lemah. Xiao Yan terus berevolusi hingga ke tingkat Douxian, tetapi pada akhirnya Xiao Yan juga merupakan sesosok yang lemah di dunia Douxian ini. Karena masih ada lagi Dogat dan Xiao Yan juga benar-benar tidak tahu tingkatan apa lagi yang lebih kuat daripada Dogat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung pada saat ini, Yang Mulia segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan melindungi menara ini. Sekarang saatnya Xiao Yan bangun dan bersamaan dengan perkataan Yang Mulia yang terdengar, Xiao Yan merasakan jiwanya gemetar sebelum akhirnya Xiao Yan merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan jiwa Xiao Yan pada saat ini segera kembali dan Xiao Yan segera merasakan tubuhnya yang sangat kaku. Rasa sakit di dada Xiao Yan serta suara jantung pada saat ini terus menstimulasi jiwa Xiao Yan. Xiao Yan berusaha kuat tenaga untuk membuka matanya hingga pada akhirnya perlahan-lahan Xiao Yan pada saat ini melihat seonggok wajah di hadapan Xiao Yan. Wajah ini benar-benar sangat cantik dengan bibir yang pada saat ini tertempel di bibir Xiao Yan. Sosok ini ternyata adalah Yang Mulia yang sedang mencium Xiao Yan dan setelah menyadari Xiao Yan bangun, Yang Mulia Ratu pun segera menarik wajahnya dari dekat Xiao Yan. Wajahnya pada saat ini tiba-tiba memerah sementara Xiao Yan pada saat ini tertegun. Xiao Yan berniat untuk membuka mulutnya dan berbicara tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak dapat melakukannya. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera memasukkan beberapa pil dan cairan penyembuh ke dalam mulut Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba ada segumpal api di tubuh Xiao Yan yang kembali menyala. Warna darah juga kembali muncul di wajah pucat Xiao Yan dan aura Xiao Yan pada saat ini mulai dengan cepat stabil. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Xiao Yan pada saat ini adalah ucapan terima kasih kepada senior. Mendengar hal tersebut ekspresi dingin di wajah Yang Mulia Ratu pada saat ini seketika sedikit memudar. Ekspresi kemaluan di wajahnya juga pada saat ini benar-benar menghilang. Yang Mulia Ratu pada akhirnya berkata perlahan bahwa Xiao Yan baru saja dibangkitkan. Dirinya telah menggantikan jantungnya untuk Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan perlu waktu untuk beradaptasi. Tentu saja Xiao Yan juga menyadari bahwa pria yang dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini adalah sosok Yang Mulia. Seharusnya Xiao Yan telah melihat penampakan dari Yang Mulia. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini berjuang untuk duduk. Tubuhnya masih sedikit kaku dan darah Xiao Yan pada saat ini masih belum beredar secara lancar. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiao Yan telah melihat sosok Yang Mulia. Yang Mulia juga meminta Xiao Yan untuk menyapa Yang Mulia Ratu pada saat sebelumnya. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit berubah. Xiao Yan yang memperhatikan ekspresi ini juga langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara Yang Mulia dan Ratu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi Yang Mulia Ratu segera berubah menjadi sedikit kemarahan. Dirinya berkata bahwa pria itu hanya mengucapkan salam kepada Yang Mulia Ratu. Dirinya benar-benar telah mati dengan meninggalkan kekacauan untuk dibersihkan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini melihat ekspresi marah yang tertampil di wajah dari Yang Mulia Ratu.
Tetapi Xiao Yan juga melihat kerinduan di mata Yang Ratu ketika berbicara mengenai Yang Mulia. Xiao Yan pun tersenyum dan setelah beberapa saat kondisi fisik Xiao Yan pada saat ini membaik, Xiao Yan berdiri dan bergerak sebentar sebelum akhirnya bertanya di manakah tempat ini. Sang Ratu pun segera menjawab bahwa ini adalah kuil kuno. Sekarang mobilitas Xiao Yan pada dasarnya telah pulih, oleh karena itu Xiao Yan harus mengikutinya ke aula utama. Jika Xiao Yan tidak keluar maka gadis kecil itu mungkin akan pingsan karena menangis terus-menerus. Xiao Yan pun menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat kecantikan yang luar biasa. Pada akhirnya keduanya segera berjalan sambil sedikit berbincang-bincang. Xiao Yan pada saat ini teringat dengan momennya bersama Calin yang memiliki aura sang ratu. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya segera bertanya bahwa Xiao Yan ingin tahu bagaimana kabar ketiga dewa, begitu juga dengan Ran Chang dan Ye Fei Yu. Yang Mulia Ratu pun segera berbicara seolah-olah telah mengetahui segalanya. Dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini baik-baik saja. Dengan adanya Raja Tianzang, aliansi Dou Xian tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Setelah selesai berbicara dirinya pada saat ini segera menjelaskan bahwa dirinya adalah ratu di sini. Dengan begitu Xiao Yan bisa memanggilnya sama dengan orang lain. Xiao Yan bisa memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu karena identitas Xiao Yan pada saat ini adalah murid ke-9 dari kuil kuno. Tetapi ini hanyalah sebuah identitas. Adapun identitas Xiao Yan, sebenarnya Xiao Yan tentunya sudah mengetahui hal tersebut. Terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan sedikit banyaknya telah mengetahui apa yang dimaksud Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu arti keberadaan dari kuil kuno. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya karena Xiao Yan sama sekali tidak tahu apa itu kuil kuno. Sang Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa kuil kuno diciptakan hanya untuk satu tujuan. Tujuannya hanyalah untuk membantu dewa yang bereinkarnasi untuk kembali ke puncak. Mendengar hal ini Xiao Yan pun sedikit terkejut karena Xiao Yan menyadari bahwa dengan kata lain kuil kuno ini ada untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya segera bertanya apakah keberadaan dari kuil kuno ini untuk membantu Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Selain dari Yang Mulia sendiri, Xiao Yan adalah generasi ke-9 dari reinkarnasinya. Jantung yang berdetak di tubuh Xiao Yan pada saat ini adalah sisa dari kehidupan Yang Mulia ke-8. Jika Xiao Yan pada saat ini ingin menjadi yang tertinggi maka Xiao Yan harus mendapatkan tubuh asli dari Yang Mulia yang asli. Jantung yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan benar-benar hanya cukup untuk mendukung Xiao Yan hidup kembali. Oleh karena itu tentu saja jantung ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh asli yang dimiliki oleh Yang Mulia. Xiao Yan pun tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengulurkan tangannya. Xiao Yan segera bertanya mungkinkah jari-jari ini juga milik Yang Mulia? Ratu pun memandang ke arah Xiao Yan yang terlihat bingung sebelum akhirnya menatap ke arah tangan Xiao Yan. Setelah itu dirinya berkata sepertinya Xiao Yan memang beruntung. Xiao Yan telah menyatukan kembali dua jari tetapi ini masih jauh dari cukup. Tubuh Yang Mulia, tulang-tulangnya dan yang lainnya, jika Xiao Yan bisa mengumpulkan semuanya itu benar-benar akan segera menjadi berkah yang besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun tiba-tiba tersadar dan berpikir bahwa tidak mengherankan jari pemakan jiwa ini begitu kuat. Ternyata ini adalah jari dari Yang Mulia yang merupakan eksistensi terkuat di masa lalu. Namun saat yang bersamaan Xiao Yan juga teringat bahwa Moning pada saat sebelumnya telah mendapatkan jari tersebut. Dengan sedikit ragu pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya bisakah selain Xiao Yan orang lain juga menggunakan tubuh tersebut. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan ini pada saat ini Yang Mulia Ratu segera tertawa terbahak-bahak. Sosoknya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus menanyakan hal tersebut kepadanya langsung. Tetapi yang harus Xiao Yan tahu adalah bahwa Yang Mulia ingin berbaik hati kepada dunia. Dirinya ingin siapapun yang cukup beruntung mendapatkan tubuhnya akan memperoleh kekuatan yang luar biasa.
kekuatan ini sudah cukup untuk mengubah seorang biksu biasa menjadi pria kuat. Xiao Yan tertegun menatap ke arah sang ratu yang pada saat ini berkata dengan penuh nada mengejek, sepertinya sang ratu benar-benar tidak suka dengan keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya segera kembali bertanya, bukankah jika begitu permasalahannya Xiao Yan harus mencarinya di seluruh 3000 alam? Xiao Yan berpikir bahwa sudah sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan dua jari ini. Oleh karena itu bagaimanakah kesulitan yang akan dihadapi Xiao Yan untuk mendapatkan seluruh tubuh Yang Mulia? Mendengar hal tersebut pada saat ini Yang Mulia Ratu pun menganggukkan kepalanya, dirinya segera berkata, bukankah itu memang perlu dilakukan oleh Xiao Yan? Bukankah ada kekuatan yang sangat kuat di balik semua yang dicari oleh Xiao Yan? Selain itu selama tubuh Yang Mulia ditemukan mereka yang menemukannya akan segera menyembunyikan tubuh tersebut dengan cara apapun. Jika tebakan Yang Mulia Ratu benar, mereka seharusnya telah menemukan sebagian besar yang seharusnya menjadi milik Xiao Yan. Mereka tampaknya telah mendapatkan tubuh asli dari Yang Mulia dan hanya saja mereka tidak dapat menemukan jantung dan tulang yang berisi kekuatan sejati Yang Mulia. Xiao Yan pun sedikit terkejut ketika mendengar hal ini dan berpikir bahwa kekuatan yang kuat ini benar-benar terkandung di dalam tubuh Yang Mulia. Namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari apa yang dimaksud dengan mereka dalam perkataan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berkata, bukankah kekuatan yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu bicarakan sebelumnya adalah aliansi Dosian? Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan lanjut berkata, sejauh yang dirinya tahu mereka telah menemukan jenazah Yang Mulia. Mereka pada saat ini sedang membangun dan ingin mengintegrasikan semua jenazah Yang Mulia. Dengan begitu mereka berharap mereka akan segera dapat menciptakan orang terkuat di 3000 alam. Membicarakan permasalahan ini Yang Mulia Ratu pada saat ini terlihat tampak sangat marah. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum pahit dan memahami bahwa Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia juga mungkin memiliki nasib yang tidak diketahui. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa sekarang Xiao Yan tahu mengapa aliansi Dosian akan membunuh Xiao Yan dengan cara apapun. Semua reinkarnasi Yang Mulia pada akhirnya telah mati di tangan aliansi Dosian. Xiao Yan adalah kehidupan kesembil dan terakhir, dan jika Xiao Yan gagal maka tidak akan ada lagi di dunia ini yang namanya Yang Mulia. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa ada beban besar yang pada saat ini diletakkan di pundak Xiao Yan. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang, pada akhirnya keduanya segera sampai di istana. Ding Yue yang melihat Xiao Yan bergegas pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan. Matanya juga pada saat ini segera berlinang air mata dan dirinya menangis dengan keras lagi. Xiao Yan pada akhirnya segera menghampiri Ding Yue dan memeluk Ding Yue untuk menenangkannya. Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba matanya merasa lembab dan merasakan juga apa yang dirasakan oleh Ding Yue. Xiao Yan pun tertegun sejenak dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya mereka telah berkumpul bersama-sama tetapi pada saat ini tim Fearless benar-benar tidak lagi ada. Xiao Yan pada akhirnya kembali menggertakkan gigi di tengah-tengah perasaan sedih yang bercampur dengan amarah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus merumuskan semua cara untuk mengungkapkan balas dendamnya kepada aliansi Dosian. Tentu saja Xiao Yan benar-benar harus menjadi lebih kuat dan Xiao Yan pada saat ini menanamkan tekad tersebut di dalam hatinya dengan pedoman, ayo berantas segala jenis Tobrut yang ada di muka bumi ini.